Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke. Baik, Ayah dan Bunda, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu. Ya, kita bisa bertemu walaupun masih secara online, Ayah dan Bunda. Tapi insya Allah kita semua. Oke, baik. Ya, Bunda, bagaimana kabarnya hari ini, Ayah dan Bunda? Nah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semua pada pagi hari ini dan seterusnya, sehingga kita bisa bertemu secara tatap muka suatu hari nanti. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberikan kesehatan pada pagi hari ini, sehingga kita bisa bertemu dalam acara, dalam kegiatan parenting bersama konselor. Oke, yang pertama, yang terhormat kepada Bunda Ani selaku kepala sekolah, kemudian Bunda Dila selaku konselor yang akan menyampaikan materi pada kegiatan hari ini. Baik, Ayah dan Bunda, perkenalkan, saya Bunda Yanti. Saya selaku MC pada pagi hari ini. Oke, baik, Ayah dan Bunda, hari ini ada kegiatan parenting bersama konselor dengan tema yaitu anak-anak kita adalah seorang pemenang, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bunda Dila selaku konselor SDIT Al-Auzah. Kemudian sebelum mulai, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum itu, saya akan bacakan rundown kegiatan hari ini ya, Ayah dan Bunda. Di pukul 8 sampai 8.05 ada pembukaan MC, jam 8.05 sampai jam 8.10 ada tilawah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hari. Kemudian jam 8 sampai jam 8.10 ada sambutan kepala sekolah. Jam 8.10 sampai jam 9 materi oleh konselor. Jam 9 sampai jam 9.25 ada sesi tanya jawab. Jam 9.25 sampai jam 9.30 closing. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai. Yang pertama adalah tilawah yang akan dibacakan oleh Ustadz Hari. Kepada Ustadz Hari dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها
فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hari yang telah membacakan tilawah. Semoga yang mendengarkan dan yang membaca mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya ya dan Bunda kita dengarkan dari Bunda Anis selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Auzah. Kepada Bunda Anis dipersilahkan. Baik, terima kasih Bunda Yanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Yang kami hormati ayah dan bunda, orang tua, siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Auzah. Yang kami hormati pembicara kita pada hari ini, konselor Sekolah Islam Terpadu Al-Auzah, yaitu Bunda Dila. Serta yang kami cintai, Ustadz dan Bunda Guru yang hadir pada kegiatan seminar parenting pada hari ini. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, semoga ayah dan bunda semua senantiasa dalam keadaan sehat ya. Ada ayahnya enggak ya? Atau bunda saja? Ya Bunda Yanti, bunda saja atau ada ayah ini? Semoga ayah juga ikut ya. Ya, baik. Ayah dan bunda, terima kasih kami ucapkan kepada ayah dan bunda semua yang sudah berkenan hadir mengikuti kegiatan seminar parenting bersama konselor pada hari ini. Semoga hari ini insya Allah kita akan mendapatkan pengetahuan. Mungkin yang belum tahu atau yang sudah tahu diingatkan kembali. Materi seminar parenting pada hari ini adalah tentang anak-anak kita adalah seorang pemenang. Sedikit mengingatkan ayah dan bunda, kalau kita mengutip seorang Bapak Munif Khatib, ya, beliau menyampaikan bahwa tidak ada produk Tuhan yang gagal. Artinya bahwa setiap anak, apapun kondisinya, dilahirkan dalam keadaan dia sebagai masterpiece, yaitu seorang pemenang. Nah,
Tinggal bagaimana anak tersebut mendapatkan penanganan yang tepat dari kita para orang tuanya. Inilah ya paradigma atau yang harus ya dikedepankan, bahwa kita sebagai orang tua ya harus memiliki persepsi ya bahwa anak-anak kita adalah sebagai seorang yang juara, sebagai seorang yang pemenang. Tentunya kita sudah banyak mengetahui ya ayah dan bunda bukti-bukti yang ada di dunia ini ya, bahwa orang-orang dengan keterbatasan fisik, orang-orang dengan keterbatasan otak gitu ya, tapi mereka pun bisa sukses. Ya. Tentunya ini membuka gerbang, bagaimana cara membuka gerbang kesuksesan mereka, ya tentunya tadi mereka harus mendapatkan penanganan yang tepat. Dengan apa? Kita sebagai orang tua harus mengenali kecerdasan yang mereka miliki. Pastinya ayah dan bunda sudah paham ya terkait ada 9 kecerdasan ya yang dimiliki atau anak-anak kita memiliki kecerdasan yang banyak itu tadi. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua senantiasa bisa melejitkan kecerdasan anak-anak kita. Nah, nanti insya Allah akan lebih jelas lagi, akan disampaikan oleh konselor ya, Sekolah Islam Terpadu Al-Auzah, ya insya Allah Bunda Dila akan menyampaikan materinya kepada kita semua. Mungkin itu saja Ayah dan Bunda, tentunya berharap seminar parenting ini bisa bermanfaat untuk Ayah dan Bunda semua, semoga mendapat pengetahuan dan wawasan terkait mendidik buah hati kita menjadi generasi bangsa, generasi penerus, dan pastinya perlu ada kerjasama antara orang tua dan sekolah. Sebelum kami akhiri sambutan pada hari ini, ada sedikit motivasi untuk kita renungi bersama. Tidak ada orang tua yang sempurna. Namun ketika orang tua sadar bahwa dirinya tidak sempurna dan mau belajar, maka disitulah ia menjadi sempurna. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Anis atas sambutannya. Selanjutnya ya dan Bunda, kita langsung ke acara inti pada hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bunda Dila selaku konselor Sekolah Islam Al-Auzah. Silahkan kepada Bunda Dila, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bunda Yanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak rasa syukur pada pagi hari ini yang saya panjatkan karena atas nikmat yang telah Allah berikan, atas waktu yang panjang, kesempatan yang panjang yang sudah Allah berikan kepada kita semua, terutama ayah dan bunda, ustadz dan bunda guru. Selain itu juga saya panjatkan kepada Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang semoga nantinya di yaumil akhir kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Bunda dan Ustadz, terima kasih Bunda Anis dan ayah dan bunda yang di rumah. Lagi-lagi yang saya hormati ya, untuk Direktur Pendidikan Bunda Aulia Yulisa Rahmah. Selanjutnya yang saya hormati Direktur Operasional Sekolah Islam Terpadu Al-Auzah Bunda Rosmarini. Selanjutnya yang saya hormati juga
Marketing and Development Director Bunda Andi Masita, yang saya hormati selaku Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Al-Auzah Bunda Anis Sugiyarti. Selanjutnya yang saya hormati pula Ustadz dan Bunda Guru selaku pendidik. Fajazakumullah khairan ya Ustadz dan Bunda Guru atas semua yang telah diberikan untuk anak-anak kita, untuk generasi penerus yang telah ikut berkontribusi mendampingi anak-anak kita semua. Semoga Allah selalu menyertai jalan-jalan yang terbaik. Selanjutnya yang saya hormati ayah dan bunda di rumah yang saat ini bisa ikut bersama-sama acara kita dengan parenting yang bertema anak-anak kita adalah seorang pemenang. Terima kasih ayah dan bunda semuanya. Bagaimana kabarnya di rumah? Alhamdulillah sehat semua ya tentunya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita buka dulu dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Dalam menghantarkan anak-anak kita semua ke gerbang yang sangat luar biasa, ke gerbang taklifnya untuk amanah yang harus kita jalankan, untuk kembali kepada tanggung jawabnya atas semua amanah yang Allah berikan kepada kita semua, untuk memberikan yang terbaik, untuk menjalankan sesuai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tentunya yang tadi sudah diawali, kita bersama-sama, kita niatkan, kita bekerja sama untuk menjalankan amanah-amanah ini dengan baik tentunya. Ada yang mana saya menyinggung di sini ada dalam Quran surat Al-Nisa yang saya singgung di ayat 9. Sebelumnya, sebelum saya lanjut, saya izin share materi sesuai tema yang akan kita bahas. Sudah terlihat ya, Bunda Yanti? Sudah terlihat Bunda Dila. Alhamdulillah. Oke, anak-anak kita adalah seorang pemenang. Untuk menghantarkan mereka semua, untuk menghantarkan generasi penerus, untuk menghantarkan agar mereka bisa bertanggung jawab akan dirinya sendiri, agar mereka bisa menjalankan setiap amanah yang sudah Allah berikan, bahwa mereka mempercayai dirinya adalah seorang pemenang. Mereka mempercayai bahwa dirinya adalah seorang juara, bahwa setiap anak itu adalah istimewa, setiap anak itu adalah juara, dan setiap anak itu adalah seorang pemenang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita membentuk anak kita menjadi seorang juara dan bagaimana membentuk anak kita menjadi seorang pemenang? Kenapa kita harus menanyakan kepada mereka, memahami kepada mereka bahwa saya adalah juara, saya adalah pemenang. Kenapa harus kita ungkapkan kepercayaan dirinya, kita angkat kepercayaan dirinya bahwa mereka adalah seorang pemenang dan mereka adalah seorang juara. Nah, dalam menghantarkan ini, tentunya ayah dan bunda yang dirahmati Allah, saya ambil dari Quran surah An-Nisa di ayat 9. Yang mana bunyinya wal yahsya alladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu alaihim fal yatawakkal wal yaqulu qaulan syadidan. Di Quran surat An-Nisa, yang mana artinya
hendaklah kita sebagai orang tua takut kepada Allah. Hendaklah kita sebagai orang tua takut apa yang sudah bisa kita berikan kepada mereka, anak-anak kita, keturunannya nantinya. Kita harus perlu takut meninggalkan dengan hal-hal yang lemah di belakang mereka. Mereka terhadap keturunannya, kita terhadap keturunan kita sendiri. Maka obatnya itu ada dua. Di sini pada ayat ini menyebutkan ada dua obatnya. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Hendaklah kita sebagai orang tua bertakwa terlebih dahulu kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Bagaimana kita berkomunikasi kepada anak-anak kita, bagaimana kita bertutur kata kepada anak-anak kita, bagaimana kita mengajarkan bagaimana diri kita sendiri untuk bertakwa kepada Allah. Nah, di sini adalah salah satu ayat yang bisa kita ambil dalam mendidik anak-anak kita. Salah satu dasar atau value yang memang apa bekal yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita, bahwa mereka adalah para juara dan mereka adalah seorang pemenang. Ayah dan bunda semuanya, tentunya dari ayat yang tadi telah saya jelaskan, ayat ini menegaskan tentang salah satu sumber kekhawatiran kita tentang masa depan anak. Apa nantinya masa depan anak-anak kita? Apa yang mereka capai? Apakah mereka memiliki masa depan yang baik, ataukah mereka memiliki masa depan yang buruk? Wallahu a'lam. Ini kekhawatiran kita bersama, saya, pendidik, terutama ustadz dan bunda guru yang berada di sekolah ini, terutama ayah dan bunda di rumah. Maka di sini hendaklah kita takut untuk meninggalkan generasi-generasi di belakangnya, generasi-generasi mereka yang nantinya. Dan semoga rasa ketakutan ini, kekhawatiran ini sebagai upaya kita untuk bisa berusaha semaksimal mungkin, untuk kita berusaha menjalankan amanah yang sudah Allah berikan. Nah, inilah kekhawatiran yang kita rasakan, ketakutan yang kita rasakan terhadap masa depan anak kita nantinya. Selain itu, selain menjelaskan kekhawatiran rasa takut kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, ayat Quran surat An-Nisa tadi menjelaskan juga tentang waris. Artinya, sebanyak-banyaknya harta yang kita miliki, sebanyak-banyaknya benda yang kita miliki, sebanyak-banyaknya warisan yang kita punya, yang nantinya akan kita wariskan kepada anak-anak kita, itu semua nggak cukup. Ini disampaikan oleh Mufasir ya, yang zaman Rasulullah dulunya. Ayat ini pun mengatakan kepada kita betapa tidak cukupnya warisan kepada anak-anak kita jika hanya berupa harta. Jadi nggak cuman harta, nggak cuman benda, nggak cuman semua kekayaan yang kita punya untuk kita wariskan menjamin bahwa kehidupan keturunan kita kelak akan bisa lebih baik. Bukan hanya itu. Mufasir pun mengatakan bukan hanya harta dan benda saja, tapi itu masih ada yang kurang. Maka dari sini kita belajar dari ayat surah An-Nisa tadi di ayat 9, kita banyak belajar bukan hanya harta, bukan hanya benda, tapi ada dua nilai dasar. Di sini saya tambah ya 3 nilai dasar. Dan di Quran surat An-Nisa menyebutkan 2 nilai dasar yang memang penting dalam pendidikan, penting dalam mendidik anak, penting untuk kita, bekal kita menjadikan mereka seorang pemenang, menjadikan mereka bahwa saya ini juara, saya generasi penerus untuk anak-anak, untuk keturunannya dia nanti. Dengan ayat yang di akhir tadi adalah qaulan yaqulu qaulan syadidan falyatawakkal 'ala Allah. Makanya di sini adalah value ataupun dasar nilai yang perlu kita tanamkan ke dalam diri kita sendiri terlebih dahulu untuk menjadi pendidik yang layak bagi anak-anak kita. Jadi sebelum kita memberikan kepada anak-anak kita, kita dulu yang belajar, kita dulu bekal ini untuk diri kita dulu.
bekal yang akan kita berikan kepada anak-anak kita, kita dulu yang harus belajar. Kita tanamkan kepada diri kita terlebih dahulu. Ini sangat penting sekali karena zaman modern terus berubah, terus berkembang, pola terus berubah, dan kita harus menanamkan dasar yang sudah tertulis pada ayat tersebut. Nah, kualifikasi dalam mendidik anak yang pertama yang tadi sempat dibahas, kualifikasi dalam mendidik anak ataupun nilai dasar yang harus kita tanamkan dalam diri kita itu adalah dengan ketakwaan. Yang mana kalau kita bahas ketakwaan ini sangat luas maknanya, sangat dalam banget maknanya. Jadi ayah dan bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya, apa makna takwa tersebut? Secara singkatnya. Mungkin bisa dituliskan di kolom komentar apa sebenarnya makna takwa, atau Ustadz dan Bunda di rumah ingin memberikan informasi makna takwa secara singkat yang saat ini yang sudah kita jalani, yang saat ini yang sudah kita lakukan. Apa makna takwa tersebut? Ada yang bisa menjawab secara singkat apa makna takwa? Iya, Bunda Dila, takwa Iya. itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Oke, menjalankan Larangan perintah Allah, dan ya. menjauhi larangan Allah. Terima kasih Bunda Anis. Ada satu lagi mungkin? Apa takwa itu? Secara singkat, secara bahasa, satu kata juga boleh. Oke, saya lanjut. Ada yang menyampaikan takut. Takut, menjauhi larangannya, menaati perintahnya, taat, iman. Banyak ya ruang lingkup takwa secara bahasa, secara singkat bisa kita maknai itu sangat luas sekali. Yakin. Nah, di sini ketakwaan ini dalam kisah Rasulullah ya, yang saya ketahui dalam kisah Rasulullah ini disampaikan oleh Ustadz saat saya mengikuti parenting. Pada zaman dahulu ada salah satu sahabat menyampaikan, bagaimana hai saudaraku, ketika malam hari Anda berjalan di salah satu tempat yang sangat gelap. Di sana banyak sekali rintangan dalam perjalanan, banyak bebatuan, banyak duri. Apa yang kamu lakukan saat melewati jalan tersebut? Para sahabat menyampaikan, saudaranya menyampaikan bahwa saya harus berhati-hati supaya tidak kena duri. Saya harus berhati-hati dengan rintangan tersebut. Akhirnya menjawab kembali, itulah makna ketakwaan. Yang artinya singkatnya adalah hati-hati. Menyinggung dari ayat yang tadi, nilai dasar utama kita dalam mendidik anak berawal dari ketakwaan dengan makna hati-hati. Artinya, bagaimana kita menjadi orang tua yang berhati-hati. Hati-hati terhadap apa yang telah kita ucapkan, hati-hati terhadap apa yang telah kita lakukan, yang kita contohkan. Kenapa kita harus berhati-hati terhadap hal itu? Karena Allah senantiasa melihat dan mengawasi kita. Kenapa kita harus berhati-hati? Karena Allah pun, kita punya janji kepada Allah untuk senantiasa menjadi hamba yang taat kepadanya dan mengisi kepada kita dengan niat-niat yang baik. Kenapa kita harus hati-hati juga? Karena kita pun harus selalu memperhitungkan apa yang sudah menjadi bekal kita untuk hari esok.
Kenapa lagi kita harus berhati-hati? Karena kita punya PR yang banyak untuk terus mempertahankan ketaatan dalam makna biasanya keistiqomahannya. Bagaimana kita beristiqomah untuk berhati-hati? Bagaimana kita beristiqomah untuk terus memperhatikan perlakuan kita, atas ketaatan kita, atas setiap perlakuan kita. Inilah makna ketakwaan, dasar nilai yang memang perlu kita bangun dalam diri kita, perlu kita didik dalam diri anak-anak kita. Kita harus hati-hati mencontohkan, kita harus hati-hati dalam setiap apa yang kita lakukan dan yang kita kerjakan. Ini dasar banget dari makna mendidik anak, makna dari ketakwaan. Kenapa kita harus hati-hati? Dengan hati-hati, maka dengan hati-hati ini akan menjadikan kita sebagai orang tua, menjadikan kita sebagai pendidik ataupun guru. Hati-hati dalam memilih segala jalan. Hati-hati segala benda apapun yang kita berikan kepada anak-anak kita. Hati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Hati-hati dalam perasaan kita, dalam perbuatan kita, dalam pikiran kita, dalam berprasangka kita. Kita bisa hati-hati dalam ucapan dan perbuatan kita. Kita hati-hati dalam setiap langkah yang kita tempuh. Inilah makna dari takwa hati-hati. Jadi, jika kita semua sudah menanamkan kehati-hatian ini, rasa hati-hati karena Allah selalu Maha melihat setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang kita lakukan. Falyatawakkal, ketakwaan ini adalah dasar dalam mendidik anak-anak kita. Nah, diibaratkan saya analogikan seperti bintang film ya, mungkin. Ayah dan bunda sekalian yang dirahmati Allah dan teman-teman, ustadz dan bunda guru semuanya, kita semua yang berada di sini, kita semua yang berada di muka bumi ini, kita analogikan kita sebagai bintang film. Mungkin bisa kita bayangkan kita ini sebagai bintang film. Kita ini sebagai aktor ataupun artis. Yang mana kameranya yang saat ini mungkin kamera saya dari depan saya. Tapi yang mana kameranya adalah selalu ada, selalu menyorot ke kita semua. Siapa kamera itu? Rokib dan Atid. Yang selalu merekam kondisi kita, merekam kegiatan kita, merekam isi hati kita tanpa jeda. Yang nggak kenal habis baterai, lowbat atau apa, perlu di-charger, nggak kenal itu. Nggak kenal memori penuh, harus diganti ulang, nggak. Dan kameranya ini terus menghadap kita, kameranya terus memantau kita, sampai kelak nantinya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana yang bisa kita katakan adalah yaumul hisab. Maka tayangan tersebut akan kita lihat sendiri. Kita tampilkan semuanya untuk kita semua. Semua acting kita, semua perbuatan kita, semua yang kita lakukan, ini akan kita tonton sendiri. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, masing-masing dari kita nantinya akan mengalami rasa malu yang sangat berat. Di hadapan siapa? Tentunya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya agak sedikit merinding karena kita semua bukan orang yang sempurna, tapi kita menyadari bahwa kita selalu terus memperbaiki, kita beranggapan diri kita sebagai aktor ataupun artis. Kamera selalu memantau kita. Yang nantinya akan kita tayangkan, yang nantinya akan Allah tayangkan, akan kita lihat sendiri sebesar apa rasa malu itu terhadap akting yang sudah kita lakukan di dunia ini. Sebesar apa? Kemungkinan sebesar apa akting kita, seberapa besar kadar kita berakting, apakah itu baik atau buruk, wallahu a'lam. Nah, ini salah satu analogi kita di dunia ini adalah sebagai aktor, artis. Rasa malu kita, sebesar apa rasa malu kita, sekadar apa groginya kita, keringat dingin kita selalu muncul, sebesar apa itu. Mungkin kalau kita lihat keringat dingin kita keluar ya, seperti saat ini misal saya grogi atau gimana teman-teman grogi. Kita grogi, kita malu.
tentunya keringat dingin kita keluar, semua keringat kita keluar. Nah, kita ditenggelamkan sama keringat dingin itu. Ada yang ditenggelamkan sampai ke kepala, ada yang hanya sampai lutut. Wallahu a'lam, kita akan ditenggelamkan dengan rasa malu hasil dari syuting acting kita kamera yang tersorot tadi. Selanjutnya, maka marilah kita semua menjadi aktor dan artis terbaik di dalam kehidupan saat ini, karena kita perlu berhati-hati. Kita pertimbangkan setiap langkah-langkah kita, karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita merasa harus menampilkan yang terbaik yang kita bisa. Karena kita harus menimbang, kita harus merasa harus menimbangkan dalam muhasabah kita. Apakah bekal kita cukup? Ya Allah, apakah dosa-dosa saya terlalu banyak? Apa yang bisa saya berikan untuk anak-anak kita? Apa yang udah saya lakukan untuk anak-anak saya? Dan apa yang bisa kita pertanggungjawabkan nantinya? Nah, inilah semoga kita bisa selalu menimbang muhasabah kita untuk menjadi lebih baik. Dengan kita selalu ingat apakah bekal kita telah cukup atau dosa-dosa kita terlalu banyak. Ini adalah value ataupun dasar pertama dengan ketakwaan dalam pendidikan anak. Ayah dan bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana takwa ini menjadi dasar kita dalam mendidik anak-anak kita? Telah disinggung tadi dengan hati-hati di dalam sesuatu. Kita mencoba untuk berjuang agar bisa sesuai dengan apa yang kita kehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu kita pertanyakan setiap pilihan untuk anak-anak kita. Di setiap arahan untuk anak-anak kita, di setiap apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita, ini adalah dari kehati-hatian, ketakwaan yang perlu kita tanamkan. Apakah ini diridhoi Allah? Apakah yang telah kita lakukan, pilihan kita yang kita berikan kepada anak kita, ini ridho dari Allah? Apakah ini sesuai petunjuk Rasulullah? Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan, sangat-sangat kita pertimbangkan dengan ketakwaan. Selanjutnya, ayah dan bunda semuanya, value dasar dengan ketakwaan ada yang kedua adalah dasar nilai dalam mendidik anak atau kualifikasi dalam mendidik anak. Yang kedua, berbicara dengan tutur kata yang benar. Artinya, bagaimana kita bertutur kata dengan bahasa, berkomunikasi, mencontohkan dengan perkataan yang lurus, perkataan yang tidak mengandung dusta ataupun hianat, perlakuan, contoh yang tidak mengandung dusta ataupun hianat di dalam mendidik anak-anak kita. Ini adalah fal yakulu qaulan syadidan. Ini nilai dasar yang kedua. Saya berikan contoh lain yang ini sering terjadi dan baru-baru ini banyak juga ayah dan bunda beberapa datang ke saya menanyakan kondisi-kondisi secara umum yang terjadi. Dan kita perlu ingat, kita perlu evaluasi diri. Apakah yang sudah kita ucapkan, apakah yang sudah kita contohkan, ini tepat untuk anak-anak kita, tepat untuk diri kita sendiri dalam memberikan pola ataupun aturan. Contoh yang pertama, mungkin ini sempat saya sebelumnya pernah melihat video. Di sini hanya saya tayangkan gambar. Ayah dan bunda di rumah mungkin sudah melihat video, misalkan di depan saya ini ada 2 gelas ataupun makanan. Saya analogikan di sini 2 gelas. Gelas pertama isinya susu. Gelas kedua isinya es atau minuman-minuman segar. Karena kita berikan 2, kita minum minuman segar, anak minuman susu. Pernah lihat ya video supaya anak mau minum susu, kita sandingkan gelas yang satu yang isinya es, atau botolnya aja, gelasnya aja yang bentuknya es, kita taruh sedotan atau dot di atasnya. Dia minum dengan enak, minum dengan dia rasakan itu serasa
es yang dia inginkan, padahal yang dia minum adalah susu. Apakah perlakuan ini salah satu contoh yang baik untuk kita berikan kepada anak? Nah, ini kita ambil pesan dari video yang sudah ayah dan bunda tahu mungkin. Bisa juga kita analogikan dengan makanan. Yang satu ada makanan bubur anak. Yang satu ada makanan buah-buahan atau ciki dan lain sebagainya, makanan-makanan orang dewasa tentunya. Anak nggak mau makan. Dan pada akhirnya kita sandingkan makanan yang tadi. Kita suap seakan-akan kita mengambil bubur tadi dari mangkuk yang berisi makanan kita. Dengan lahapnya dia makan, padahal itu adalah bubur. Nah, ini salah satu contoh. Kenapa kita berikan dua benda yang berbeda agar anak mau makan? Yang kita pikirkan adalah demi anak saya supaya makan, biar anak saya makan, saya berikan dua opsi ini. Supaya anak saya nggak kelaparan, saya berikan opsi ini. Yang penting anak saya makan. Saya takut anak saya kelapar. Saya takut anak saya kelaparan, sakit, dan lain sebagainya. Tapi pesan yang bisa kita ambil adalah ini enggak tepat untuk anak-anak kita. Gitu. Yang tadi ya, supaya dia mau makan, supaya dia lapar. Padahal rasa lapar sendiri itu adalah salah satu ilmu, salah satu pengetahuan yang harus dirasakan oleh anak-anak kita. Gitu. Lalu ada lagi contoh, supaya anak kita mau makan, kita sandingkan gadget, atau kita nyalakan TV, atau benda lainnya, sambil kita suapi dari pagi, suapin lagi, siang suapin terus, malam suapin terus. Pertanyaannya, anak kita merasakan hal lapar nggak sih? Lalu kesadarannya, apakah mereka sadar kalau anak kita ini sedang lapar? Apakah mereka sadar ketika disuapin bahwa dia tuh makan? Enggak. Yang dia hadapi adalah, oh saya itu sedang nonton. Aku tuh lagi asik lihat game. Aku tuh lagi asik main, megang gadget. Kita terus saja nyuapin. Kenapa kita sebagai orang tua terus nyuapin? Karena takut kelaparan. Kita sandingkan ini biar dia makan, udah yang penting dia tenang, yang penting dia makan. Udah saya suapin aja. Nah, ini yang sering terjadi. Sampailah muncul gambar yang ketiga, banyak terjadi anak-anak kecanduan gadget. Ada yang datang, Bun, anak-anak saya kecanduan gadget, Bun. Kenapa ya? Susah banget lepas dari gadgetnya. Bun, anak saya kecanduan game online. Susah banget sekarang makannya. Susah banget sekarang untuk waktunya. Nah, akhirnya terjadilah itu. Jadi, berikan kesempatan anak merasa lapar, berikan dia kesempatan anak merasa sedih, berikan kesempatan dia untuk merasakan itu loh rasanya lapar, kenikmatan yang sudah Allah berikan, rasa syukur yang harus dia panjatkan bahwa rasa lapar itu sangat luar biasa nikmatnya. Ketika dia merasakan lapar, tanpa harus kita kasih gadget di depan hadapannya untuk dia mau makan atau untuk dia tenang, dan dia lapar lalu dia cari makanan, itu salah satu kenikmatan, dia akan lahap makannya. Ya Allah, ternyata enak makanan ini karena dia lapar. Itulah nikmatnya rasa lapar. Selain itu, ketika pesan yang bisa kita ambil, ketika anak merasakan lapar, adanya makanan itu aja tanpa harus pilih-pilih makanan. Itu salah satu hal yang baik. Yang tadinya anak milih-milih makanan, tapi dengan dia adanya rasa lapar, dia nggak jadi pilih-pilih makanan. Apapun makanan yang ada di rumah, ya dia akan makan dengan baik. Dia akan ucapkan rasa syukur itu. Karena menikmati rasa lapar dan dia harus makan. Nah, ini pesan, jangan takut anak kelaparan, jangan takut anak nangis, anak nggak makan, udah kasih gadget. Biasanya orang tua memberikan gadget ini yang sering terjadi secara umum itu usia 2 tahun, 1 tahun. Biar nggak rewel, biar anteng, saya suapin aja sambil main, saya sambil dengerin TV atau sambil ngeliat TV, sambil main sesuatu, sambil ngeliat lagu-lagu, nyanyi-nyanyian. Yang perlu kita lihat adalah kesadaran mereka untuk makan, kesadaran mereka perasaan lapar, dan kesadaran mereka menikmati semua nikmat yang Allah berikan.
Lalu yang kedua, ketika anak terjadi, kenapa kok anak saya kecanduan gadget ya? Kenapa ya kok anak saya kecanduan game online ya? Kenapa selalu HP sekarang ini? Nah, ini evaluasi bersama sebenarnya. Karena gadget ini sifatnya responsif. Kalau disentuh, dipencet, dia ngasih respon. Bener ya, Bun? Sentuh dikit respon, pencet dikit respon. Sedangkan kalau kita bandingkan kita orang tua dan gadget lah. Tapi kita sebagai orang tua mode silent. Kenapa? Kalau nggak anak manggil kita, misalkan anak manggil kita 3 kali, bunda, 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 noleh nggak? Belum tentu orang tua noleh, iya nak, belum tentu. Kalau nggak ditarik dulu baru kita noleh. Nah ini, bisa jadi kita sambil main HP, bunda, bunda. Karena kita slow respon. Sedangkan gadget responsif. Disentuh, dipencet, cepet responnya. Tapi kita kalau nggak ditarik dulu sama anak, dipanggil 3 kali, udah baru kita respon. Artinya, baru kita nanggepi. Nah inilah tugas kita bersama, sama-sama ya tugas kita juga sebagai pendidik, sebagai orang tua yang kalau disentuh, dipencet, gimana caranya kita harus lebih asik daripada gadget. Cepet respon. Bunda, iya nak, ada apa sayang? Nah, ini tantangan kita bersama. Kita harus fast respon, kita harus respon cepat, kita harus selalu ada dibandingkan gadget tadi. Gitu ya kurang lebih. Nah, yang tadi tujuan menghalalkan cara supaya anak bisa makan, supaya anak mau minum, supaya anak mau tenang, biar tenang lah atau apa. Tolong jangan berikan cara-cara yang memanipulatif tadi. Sampai anak belum makan nggak apa-apa. Belajar untuk menahan rasa laparnya. Belajar untuk bersyukur karena nikmatnya lapar itu luar biasa. Jadi tujuan menghalalkan cara itu kesalahan yang lumayan besar, akan berdampak buruk untuk perilaku atau contoh yang nantinya mereka lihat dan mereka ketahui. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita memiliki qaulu syadid, bagaimana kita mengucapkan kata-kata yang lurus, bagaimana kita menjelaskan kata-kata yang lurus, menjelaskan kata-kata yang bermakna kepada anak-anak kita. Dari contoh-contoh kejadian-kejadian yang kasus-kasus yang sudah kita ketahui pastinya ya. Contoh lain ayah dan bunda semuanya yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh lain dalam qaulu syadid yang sering terjadi, yang mungkin kita juga lalai atau kita juga kesalahan dari kita untuk mencontohkan atau membimbing. Yang pertama adalah orang tua pergi, anak-anak boleh ikut. Nah, ini gimana kasus-kasus yang beberapa kasus yang saya tuliskan? Orang tua pergi, anak-anak nggak boleh ikut. Ini udah sering setiap hari mungkin orang tua merasakan ini. Pertama pastinya dibujuk. Atau ada yang dimarahi. Ada orang tua pertama dibujuk aja. Kita lihat cicak yuk, kita main ini yuk. Biar nggak bisa ikut. So, ada yang dimarahi. Papa, mama mau kerja. Diam di rumah, dimarahi dan lain sebagainya. Mindset, pikiran pada kondisi itu, aktivitas itu, yang dia terima adalah, ya Allah, mama galak, ayah jahat, mama jahat. Ada orang tua yang bersikap seperti itu. Ada lagi orang tua yang pertama tadi, ini orang tua yang kedua. Orang yang pertama dibujuk. Ayo nah lihat cicak sama mbaknya atau sama keluarga yang lain. Kita lihat cicak, ayo tuh ada cicak. Ih cicaknya 2. Padahal kita nyari-nyari cicak, itu nggak ada cicak. Ya mungkin pernah kita gendong anak itu lihat cicak, nyari-nyari cicak. Padahal nggak ada cicak di langit, di genting, di atas apa ya? Di atas tuh nggak ada cicak gitu. Tapi itu ada cicak, nyari cicak. Sampai anaknya diam. Nah ini salah satu komunikasi yang harus kita luruskan. Dengan qaulu syadid tadi, komunikasi yang harus kita luruskan, benarkan, pahamkan kepada anak-anak kita. Dengan bujukan-bujukan yang benar. Supaya anak tadi nggak nangis. Kita alihkan dengan aktivitas. Ini adalah salah.
Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita berikan pemahaman dengan cara, "Nak, ayah mau kerja ya, bunda mau kerja. Nggak memungkinkan kalau misalkan kamu ikut. Lain kali ya bisa ikut. Bunda pamit dulu." Nggak apa-apa, anak nangis, nggak apa-apa. Tapi kita berikan pemahaman itu. Kita doakan anak-anak kita sayang, kita peluk, kita cium. Ayah tinggal, pasti nangisnya itu adalah rasa sedih. Rasa sedih ini memunculkan dia bersimpati. Oh iya, dia ngertiin orang tuanya. Oh iya, anak saya mau, orang tua saya mau kerja, mau pergi. Kita berikan pemahaman. Nanti papa langsung pulang kok nak, ayah langsung pulang sore jam sekian. Nah, kita keluar dari rumah pun mendoakan. Lindungi anak-anakku, berikan kemudahan nanti di sekolah, berikan kelancaran dalam menuntut ilmu, berikan kemudahan dari rumah nanti untuk bersekolah, pelajaran apa yang akan dia temui, semoga Allah memudahkan itu. Pulang, kita berangkat kerja atau kita apa. Respon anak nangis, tapi doa kita, berikan pemahaman kita kepada anak-anak kita itu dapat feel-nya, masuk ke dalam hati mereka. Kita pun sebaliknya, kita akan dimudahkan, kita nggak ada pikiran, di kantor saat bekerja, saat apapun kita nggak ada pikiran. Nah ini bagaimana kita bertutur kata yang baik, bagaimana kita membenahi komunikasi kita kepada anak-anak kita. Dengan contoh kasusnya ketika kita pergi atau ketika kita kerja, anak-anak kita nggak boleh ikut. Jangan dimarahi ya bun, jangan dibujuk dengan yang itu belum tentu ada cicak, atau dengan benda yang lain. Akan lebih baik kita komunikasikan bersama anak-anak kita. Lalu ada lagi contoh lain, ayah dan bunda semuanya. Kalau kita menegur anak-anak kita lari-lari, nah ini yang sering terjadi gimana bun? Lari-lari, jangan lari-lari dek, kak, jangan lari-lari kak. Itu yang sering terjadi ya. Yang dia terima ketika kita memberikan apa ya, kita aturan atau kita memberikan ketegasan, kak jangan lari-lari kak, adek jangan lari-lari. Aku nggak boleh lari-lari, aku nggak boleh lari. Jadi lari-lari itu adalah hal yang negatif, hal yang nggak baik untuk dirinya. Udah anak lari-lari, tuh jatuh. Orang tua pertama bilang, kan kamu jatuh lari-lari sih. Ada lagi yang bilang, ini gara-gara kamu lari-lari jadi jatuh. Orang ketiga bilang dan lain sebagainya. Muncullah rasa menyalahkan suatu keadaan, menyalahkan dirinya padahal dirinya nggak salah. Dia jatuh karena terpleset, atau dia jatuh karena nggak hati-hati, atau kesandung apa. Tapi menyalahkannya lari-lari. Kan kamu sakit karena hujan-hujanan, dia nyalahin. Nah ini hal komunikasi, bertutur kata yang tepat kepada anak-anak kita bagaimana. Ini yang sering terjadi ya dan bunda semuanya. Lalu selanjutnya, ada nih anak jatuh menyalahkan benda. Ini yang sering terjadi karena beberapa minggu yang lalu, ini udah terjadi juga di terapi. Ada yang sudah sharing dari orang tua, saya dan keluarganya, karena sudah tumbuh dari kecil menyalahkan benda yang nakal, menyalahkan yang salah itu bendanya. Akhirnya muncul perilaku anak yang tidak senonoh. Nah ini nauzubillah min dzalik, semoga kita bisa membenahi tutur kata ini. Semoga kita bisa menyampaikan informasi yang tepat kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak jatuh, oh nakal nih mejanya, pukul 1, 2, 3. Anak diem. Ini anak rasa sakit. Tapi yang disalahkan adalah mejanya. Ini pesan yang akan timbul dalam diri anak, bahwa dia akan menyalahkan dirinya, dia akan menyalahkan orang lain, atau other blaming, atau self blaming. Ini hal-hal yang komunikasi yang harus kita benahi. Ketika ada anak jatuh, kita nyalahin bendanya. Nakal nih batunya, kita pukul batunya. Udah, anak diem. Karena adanya pembelaan dalam kejadian itu. Dia merasa dibela, dia merasa nggak salah. Gitu. Contoh lain,
Misal ya, kalau udah anak-anak sekolah, ini yang mungkin akan terjadi. Kak, kok nilai bahasa Indonesia kamu nilainya 5 ya? Iya mah, soalnya gurunya nggak enak sih. Gurunya begitu bosenin. Pesan yang kita ambil adalah, padahal kita sebagai orang tua harus melihat effort usaha yang sudah anak lakukan itu seberapa jauh. Bukan menyalahkan gurunya. Gurunya sih yang bosenan. Gurunya sih yang begitu cara ngajarnya aku nggak suka. Ini dampak negatif yang khawatir terjadi ketika kita udah mengawali bertutur kata atau mengawali komunikasi, anak melakukan sesuatu kita menyalahkan bendanya, karena akan menanamkan perilaku yang menyalahkan orang lain dan menyalahkan dirinya sendiri. Nauzubillah, semoga itu tidak terjadi. Lalu ada lagi, ini yang sering terjadi ya, terus gimana? Anak kesandung nggak boleh nyalahin benda. Terus kalau anak jatuh, anak saya jatuh, udah usia 2 tahun udah mulai lari-lari. Ya lo deh, nggak apa-apa, bangun, nggak sakit ya, kuat kok adek. Nah ini juga khawatir nih, nggak boleh. Khawatir pesan yang dia terima berbeda lagi untuk anak usia 2 tahun ini. Jatuh lagi kesandung, nggak apa-apa dek, dikuat kok, kuat jatuh. Padahal dia ngerasa sakit banget tengkung lututnya atau kakinya karena jatuh tadi kesandung. Kita mengucapkan, ya dek nggak apa-apa ya, berdiri lagi ya. Pesan yang bisa kita ambil dari contoh ini, ibarat ya bun, saya atau bunda saat ini di rumah lagi pusing banget atau lagi sakit. Ya Allah nak, bunda pusing banget, tolong pijitin sebentar aja. Tangan bunda lagi capek banget, tolong pijitin sebentar aja. Ya lah bun, gitu doang. Lebay banget sih. Nah, ini yang pesan yang bisa diterima sama anak. Durhaka mungkin ya kalau kita digituin sama anak-anak kita gitu. Atau sama orang yang lebih muda di bawah kita disampaikan gitu, yalah lebay banget, cuman gitu doang. Nah, gimana cara kita mengajarkan anak bersimpati, memahami kondisi orang lain, memahami kondisi dirinya? Yang perlu kita lakukan adalah ketika jatuh, nggak apa-apa, lihat ya deh sakit, kita pahami dulu perasaannya bahwa dia lagi sakit, ada yang luka atau tidak. Karena kita mengajarkan, kita memahami kondisinya dan dia pun akan begitu sebaliknya ke orang lain, memahami kondisi orang lain. Jadi jangan sampai ketika dewasa nantinya atau kita usia lanjut atau gimana, aduh bunda lagi sakit dek, ya lah mah gitu doang sakit, nggak apa-apa kali. Mungkin itu akan durhaka, kita menyampaikan mungkin itu anak durhaka ya, tapi ini pembelajaran di usia proses di usia 1 tahun 2 tahun atau saat usia masih anak-anak. Makanya dari kasus-kasus yang ada, bagaimana kita memberikan contoh yang baik, bagaimana kita bertutur kata yang baik, selain ketakwaan tadi kita berhati-hati terhadap apa yang sudah Allah berikan, amanahkan, perilaku yang sudah kita berikan kepada anak-anak yang kita contohkan, tapi ada nilai dasar dalam mendidik anak. Yang kedua adalah bertutur kata yang baik, menyampaikan pemahaman yang tepat, berkomunikasi yang tepat, dengan aturan-aturannya, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang tepat saat kondisi itu. Ini salah satu dasar nilai kita dalam berkomunikasi atau bertutur kata yang baik. Jadi, lalu bagaimana qaulu syadid, ucapan yang lurus kepada anak kita dengan menegakkan aturan dalam berkomunikasi? Nah, ini salah satu aturan sebenarnya. Aturan yang sudah kita tegakkan dalam keluarga apa? Komunikasi yang bagaimana? Gitu. Ini untuk bekal. Sebelum kita berikan pembekalan ini kepada anak-anak kita bangun rasa ini dulu ke dalam diri kita. Selanjutnya, inilah kepercayaan diri anak yang lemah. Karena jiwa anak-anak juara, jiwa anak-anak pemenang,
kepercayaan diri dia harus kita bangun, harus kita up, harus action. Tapi dengan kasus-kasus yang tadi saya paparkan kurang lebihnya, ini akan membuat kepercayaan diri anak yang lemah. Anak akan menjadi apa? Dengan kita yang tadi galak ataupun marah-marah, kamu nggak boleh ikut, Dek, kamu ngertiin Bunda, kamu apa, dan lain sebagainya. Yang dia tahu adalah, oh, orang tua saya galak, orang tua saya suka marah-marah, orang tua saya jahat. Nah, ini akan menimbulkan rasa itu dan akan kembali ke dalam diri anak-anak kita. Dan dia merasa ditakut-takuti. Dengan apa? Dia lari-larian, dia takut lari pada akhirnya. Nah, jangan lari-larian, nanti jatuh. Dia ngerasa ditakut-takuti pada hal itu. Kalau aku lari-lari, aku jatuh loh. Gitu. Nah, ini tuh kan jatuh, makanya jangan lari-lari. Nah, ini akan timbul rasa anak takut dengan kepercayaan diri dia yang menurun. Dengan adanya tuduhan, bahkan menuduh atau self blaming atau blaming other, ini tadi itu akan muncul ke dalam jiwa anak. Maka dia akan belajar self blaming, dia akan menyalahkan diri dia sendiri. Ini nakal nih, dia nuduh orang lain. Tuh kan jatuh, makanya jangan lari-lari. Ya Allah, ini salah saya. Nah, ini kepercayaan diri anak akan terus menurun dengan perlakuan kesalahan kita dalam bertutur kata, atau kita dalam berkomunikasi, atau kita dalam berucap. Ada salah satu siswa yang pernah saya temui, atau saya pernah bimbing anak juga untuk terapi dan lain sebagainya. Ketika saya coba, yuk kita belajar usia berapa tahun, kurang lebih 11 tahun. Saya tidak menyebutkan namanya dan inisialnya. Jadi saya bantu, lihat ya, ini hurufnya A. Karena sudah bersekolah ya, seharusnya udah sekolah berapa, udah mencapai kelas 5 tapi masih belum mencapai usia tersebut. Ini apa? Ini A. Ini apa? Ini B. Dia lupa lagi, kita ulangi sampai 10 kali, berkali-kali kita ulangi lagi. Huruf A itu polanya begini. Segitiga, kita bikin segitiga yuk, saya bantu. Ketika ini salah, saya sempat kaget. Enggak, saya bodoh, Bunda Dila, saya bodoh. Dimukul kepala, merasa mukul dirinya, saya bodoh, saya nggak bisa, Bun. Enggak, kamu bisa ya, lihat Bunda Dila, bisa ya. Iya bisa, coba Bunda Dila bantu, Bunda Dila pegang tangan kamu, Bunda Dila bantu, bisa. Usut, saya ngobrol sama orang tuanya, usut, intinya gali-gali terus, terjadilah ada beberapa perlakuan. Ketika diajarkan, kamu bodoh, gimana sih? Lihat, yang lainnya udah bisa. Kayak gini aja nggak bisa, ini tuh huruf A, ingat-ingat. Label. Jadi, ini akan muncul bahwa dirinya bodoh. Sampai menyakiti dirinya, memukul dirinya, menganggap dirinya nggak bisa, menganggap dirinya, aku nggak mampu, aku nggak percaya. Hingga akhirnya tumbuh rasa kepercayaan diri yang lemah, dia tumbuh tanpa berani mengambil resiko, dan anak pun tumbuh tanpa mengambil sesuatu hal yang mau berjuang. Nauzubillah. Jadi, menumbuhkan rasa ini cukup lama, sampai anak nangis, sampai anak capek. Akhirnya saya nggak jadi ngajarin huruf A, I, U, E, O. Yang saya tumbuhkan adalah rasa kepercayaan dirinya dulu. Kamu bisa lihat diri kamu, lihat saat ini, kamu bahagia, kamu punya usaha yang tinggi. Lihat Bunda Dila, tatap Bunda Dila bantu kamu. Setiap terapi ketemu saya 1 minggu 2 kali, saya di awal bantu anak ini. Hingga akhirnya saya sempat terharu, ini saya sedikit cerita ya Bun, sempat terharu dan sempat nangis juga. Dari jauh saya berjalan, dia manggil, Bunda Dila, aku senang, aku udah bisa. Dengan memamerkan baju barunya, dengan memperlihatkan Salim, Bunda Dila, aku kemarin kayak gini. Iya bisa. Bunda Dila peluk, oke. Ini hal yang luar biasa. Jadi, ungkapkan rasa anak-anak, akui perasaannya, bahwa diri dia butuh usaha yang besar, effort yang besar. Dia butuh pendampingan, butuh bimbingan. Bangun kepercayaan diri anak
dari cara kita berkomunikasi yang baik, dari cara kita menjelaskan, memahamkan apapun yang terjadi itu bisa dia terima dengan baik. Nah, ini salah satu nilai dasar dalam yaqulu qaulan syadidan, nilai dasar bertutur kata. Ayah dan bunda semuanya yang saya sayangi, ayah dan bunda semua yang hebat, yang sangat luar biasa, qaulu syadid ini sangat sulit. Dan ini sangat sulit sekali. Dan gak mudah kita terapkan untuk keseharian kita. Untuk setiap yang akan kita lakukan, ini akan sulit banget. Gak gampang pastinya. Kita belajar parenting saat ini, kita saling mengingatkan saat ini bukan hanya kita dituntut untuk anak nggak nangis, yang penting anak makan, yang penting anak ngelakuin kegiatannya dengan cara kita memanipulatif beberapa aktivitas misal. Bukan hanya itu. Tapi supaya kita ngeh nih dasar apa yang udah kita bangun. Inilah qaulu syadid. Anak nangis, Bun, nggak mau makan, anak nangis nggak mau dibilangin, anak nangis nggak mau diatur atau apa. Nah, yang perlu kita ketahui adalah nggak apa-apa anak nangis itu bukan hanya perilaku negatif, enggak. Anak baru lahir pun nangis, kalau nggak nangis jadi masalah pastinya ya Bun. Saya sedih nggak nangis, saya ada masalah mental saya berarti. Saya ditinggal ayah, ditinggal kakak kerja atau gimana, ditinggal temen dan lain sebagainya, lingkup orang-orang terdekat kita pasti nangis. Kalau nggak nangis bahaya ya Bun. Jadi nangis ini banyak nilai plus yang bisa kita terima, yang bisa kita ambil. Karena nangis sangat penting, terutama untuk anak-anak kita. Dalam menegakkan aturan, dalam mengikuti aturan. Anak menangis kalau kata dokter, ya kalau kata psikolog dan lain sebagainya, ini dapat memperkuat jantung. Makanya anak-anak baru lahir selalu nangis. Kita terlalu banyak dosa atau kita meminta ampun, ini pasti kita diawali dengan menangis. Nangis untuk penderitaan yang bersama, teman kita sedang sedih, saudara kita sedang ada musibah atau hal lainnya, kita nangis. Jadi nangis yang baik ini adalah nangislah yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi. Anak nangis, kita ambil gadget, anak nangis, nggak apa-apa. Dan ini adalah nangis yang bahagia di sisi Allah karena kita mengarahkan dengan aktivitas yang baik. Kita memberikan pemahaman yang tepat kepada anak-anak kita. Inilah salah satu dalam menegakkan aturan. Pasti ada pemberontakan yang muncul dalam diri anak. Ayah dan bunda semuanya yang saat ini masih luar biasa mendengar, maksudnya kita bisa sharing saat ini ya. Selanjutnya bahasa dalam mendidik anak dengan bahasa agama. Nah ini ada lagi contoh kasus sebenarnya. Banyak kita kadang, semangat banget dalam beragama, apa-apa kita libatkan agama. Terlalu berlebihan misal gitu. Dikit-dikit bawa nama Allah. Dikit-dikit ada Allah. Dikit-dikit apapun aktivitas kita bawa nama Allah. Boleh, tapi dengan kondisi tertentu yang bisa anak-anak terima juga. Sehingga gini, apa yang ia tidak suka meminjam nama Allah, misal ya ada kalau kita terlalu berlebihan dan ini mungkin nggak disukai juga sama Allah. Orang tua negur anak misalkan bawa gelas pecah atau piring atau apapun benda, kita goyang-goyangin. Tuh kita sambil main-mainin. Terus kita negur. Nah, Allah nggak suka begitu. Allah nggak suka cara kamu begitu. Misal, nah jangan lari-lari, Allah nggak suka. Nah jangan bawa piring begitu, Allah nggak suka. Nah, ini mau kita cari gimana pun, nggak ada hadisnya juga, nggak ada tertulis juga bahwa Allah tuh nggak suka ngelihat cara anak seperti itu. Tapi ini respon yang anak terima adalah yang anak ketahui Allah sebagai zat yang maha nggak suka. Jadi Allah sedikit nggak suka. Nah ini yang perlu kita khawatirkan. Jadi jangan hal yang membuat cuman piring kayak gini, emang ada hadisnya bawa piring begini Allah nggak suka. Anak itu lebih kritis, ayah dan bunda. Anak lebih kritis, dia akan mencari tahu apa yang kita ucapkan, apa yang dia dengar, dia akan mencari tahu itu.
Oh kok gitu sih, kok dikit-dikit Allah nggak suka, berarti Allah maha zat yang nggak suka. Jadi Allah dikit-dikit nggak suka. Ini yang perlu kita ingat bersama-sama, bahwa kita memberikan pemahaman, kita berkomunikasi sama anak sesuai pemahamannya, sesuai perintah Allah. Kecuali nak, kalau kita pengen disayang, kita harus patuh sama orang tua. Kalau kita pengen disayang sama Allah, mendapatkan pahala, kita sholat tepat waktu dan lain sebagainya, real. Jadi kalau kita cari hadis, Allah nggak suka perilaku mengayun-ngayunkan piring, itu mungkin nggak ada. Gitu. Jadi jangan hal-hal yang nggak wajar kita membawa-bawa nama agama atau bawa-bawa nama Allah. Allah nggak suka ini loh, nak, Allah nggak suka, Allah nggak suka. Gitu. Jadi bukan salah, tapi perlu diluruskan. Pikiran ini perlu diluruskan supaya anak nggak beda paham, nggak salah paham. Gitu. Ayah dan bunda semuanya, banyak kasus keseharian yang sering kita temui bersama. Bahkan mungkin ini ada di lingkungan-lingkungan kita, tetangga, keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya, gambaran-gambaran yang sering terjadi yang tadi saya sebutkan beberapa aspek. Jadi yang perlu kita ketahui ini adalah madrasatul atfal, madrasah anak-anak. Ini adalah kita. Al-ummu madrasatul ula wal ab mudiruha. Untuk membentuk anak-anak menjadi pemenang, menjadi juara, bahwa setiap anak itu adalah istimewa. Tanamkan 2 nilai dasar tadi. Dan peran kita sebagai madrasah, peran kita sebagai sekolah, sebagai pembimbing, sebagai pendidik, bahwa madrasah itu pertama itu adalah ibu, dan abun itu adalah mudiruha, kepala sekolahnya. Kenapa? Ibu yang memberikan bahasa yang baik, ibu yang mengenalkan ini ibu, itu ayah, ini adik. Dari setiap benda-benda, dari setiap kata, kalimat untuk berkomunikasi. Makanya bahasa pertama yang perlu kita kenalkan kepada anak-anak, bahasa ibu. Mengajarkan anak berbicara, ibu juga. Makanya banyak kita cewek ataupun perempuan bisa dikatakan cerewet. Wajar, kita harus jadi cewek yang cerewet sih emang. Masih single mungkin pendiam, tapi ketika dia punya anak bisa jadi cerewet. Nah, karena ini peran ibu. Harus memberikan arahan kepada anak-anak kita, harus memberikan pemahaman yang sesuai, yang searah, dengan tutur kata yang baik, dengan komunikasi yang baik, dan lain sebagainya. Nah, ini peran ibu. Al-ummu madrasatul ula. Wasani wal ab mudiruha. Dan ayah di sini mudirnya. Ayah di sini kepala sekolahnya. Dengan memberikan banyak konsep, nanti aku pengen keluarga aku seperti ini, aku bentuk keluarga saya seperti ini, aku bentuk generasi saya seperti ini, biar nanti generasi penerus mereka seperti ini. Kita kepala sekolahnya. Inilah konsep dasar peran ayah yang merangkap semuanya. Tapi bekalnya dari mana? Dari ibu. Makanya perlu bekerja sama. Ayah dan ibu. Ayah yang bekerja, ayah yang menguatkan, ayah yang memberikan penegasan, ayah memberikan iya nggak bolehnya, ayah yang memberikan aturan, ayah yang semuanya, tapi bekalnya semuanya ada di dalam diri ibu. Semoga madrasatul atfal, kita semua sebagai pendidik, sebagai fasilitator untuk anak-anak kita, semua amanah yang sudah Allah berikan kepada kita, kita selalu ingat bahwa al-ummu madrasatul ula wal abun wal ab mudiruha. Ini tak lepas dari dalam membentuk dan mendidik anak. 2 peran ini sangat utama dan sangat penting dengan nilai dasar bertakwa dan bertutur kata yang baik. Atau falyaqulu qaulan syadidan. Oke, ayah dan bunda semuanya, yang saya hormati, yang saya sayangi, ayah dan bunda yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Yang ketiga adalah dasar yang ketiga, bersyukur. Berat banget ini. Bagaimana diri kita terlebih dahulu untuk bersyukur? Rasa syukur yang sudah Allah berikan, rasa syukur yang sudah Allah amanahkan kepada kita, yang sudah Allah semua hal. Ini kita panjatkan
rasa syukur kita kepada Allah, termasuk anak-anak kita, ucapkan rasa syukur itu yang harus dia ucapkan kepada Allah. Ini anugerah yang sangat luar biasa dengan kita mengucapkan rasa syukur. Syukur kepada Allah atas anugerah Allah kepada kita semua berupa anak. Untuk diri kita sebagai orang tua, untuk diri kita sebagai pendidik, kita bersyukur dengan adanya pendidik siswa-siswa kita. Kita bersyukur diberikan anak. Kita bersyukur diberikan harta yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa. Betapa luar biasa anak-anak ini, betapa mahal anak-anak kita ini yang perlu kita syukuri terlebih dahulu. Karena di luar sana banyak yang memohon, yang ingin dihadirkan anak, yang ingin dianugerahkan anak, dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita syukuri sekarang. Anugerah yang sangat luar biasa yang sudah Allah berikan. Jadi ayah dan bunda di rumah, kadang yang membuat ini sedikit lemah rasa syukur ini, mungkin kita sering merasakan bahwa anak-anak itu pasti merepotkan kita. Kita harus sadar itu. Anak repot, aduh ribet banget sih ngurus ini, selalu merepotkan kita dari bayi sampai masa kanak-kanak. Tanpa kita sadari nantinya, mereka akan ninggalin kita dan kita akan merasakan kesepian. Jadi ketika itu kondisi saat ini kita direpotkan oleh anak-anak kita, direpotkan oleh perilakunya, direpotkan oleh kondisinya, ingat kita nikmatin, karena itu nggak sebentar. Karena itu nggak lama, hanya sebentar. Nikmatin bawelnya, nikmatin nakalnya, nikmatin semuanya. Karena mereka butuh bimbingan, butuh arahan kita. Karena sebentar lagi pasti mereka akan kuliah, dia akan meninggalkan kita. Waktu kita bersama anak-anak kita hanya sedikit. Dia sudah mulai mondok, apalagi anak-anak yang kita pondokkan, kita jarang lagi direpotkan. Paling nelpon cuman kangen. Hanya doa yang bisa kita panjatkan. Anak-anak sudah mulai kerja, kuliah, sibuk dengan dunianya. Kita udah kurang, kita udah nggak direpotin lagi. Saya rasa itu akan kangen. Orang tua mana sih yang nggak kangen dengan kondisi anak-anak kita yang bawel, yang sekarang udah mulai sibuk di dunianya yang luar, udah mulai mondok, kerja, kuliah, bahkan udah nikah. Kurang, sangat sepi rumah ini, dan orang tua sendiri merasa rindu dengan kondisi rumah yang repot tadi, dengan aktivitas yang biasa terjadi, dan itu sekejap tanpa kita sadari nggak ada rasa itu. Nah, kondisi-kondisi inilah harus kita nikmatin, dan kondisi-kondisi itulah yang akan kita rasakan. Kita akan kesepian lagi. Makanya wajar banget kalau orang tua kita sayang sama cucunya, wajar banget pengen cucunya nanti dibentuk ini, pengen nanti diajarkan ini, hal-hal yang pengen diajarkan, karena itu nggak didapat saat membimbing kita. Nah, ini sini banyak pola asuh, ada pola asuh kakek, pola asuh nenek, pola asuh keluarga, dan lain sebagainya jadi campur. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi itu akan ada pembahasan lain terkait pola asuh. Nah, ini adalah salah satu anugerah yang luar biasa. Dengan rasa syukur kita dianugerahkan anak, direpotkan anak, kita nikmatin bersama. Termasuk kita pendidik, ustadz dan bunda guru, kita sebagai guru, kita direpotin nggak apa-apa. Itu salah satu anugerah yang luar biasa. Menampakkan rasa syukur ini kepada anak-anak, ini perlu banget. Harus. Selesai diri kita sendiri, ungkapkan rasa syukur, kita tanamkan rasa syukur kita kepada diri kita sendiri. Kita juga perlu perlihatkan rasa syukur kita kepada anak-anak kita. Bunda bersyukur, nak, memiliki kamu. Bunda berterima kasih kepada Allah sudah menganugerahkan anak yang cantik, baik, ganteng, soleh, nurut sama bunda, nurut sama ayah. Bunda senang banget. Harta yang paling berharga ini cuman kamu, nak. Mungkin gitu ya. Kita sampaikan, kita wujudkan, kita perlihatkan rasa syukur itu kepada anak kita. Kita bicarakan ini. Makanya yang pertama, cintai mereka, cintai anak-anak kita. Pertanyaannya, seberapa sering ya Allah
Seberapa sering kita mengungkapkan rasa cinta kita ke anak-anak kita? Seberapa sering, seberapa banyaknya waktu kita mengungkapkan hal ini? Dalam sehari berapa kali? Mungkin cuma pagi doang atau pulang kerja. Tapi ini perlu kita, salah satu yang membekas dalam diri anak ini perlu banget. Makanya kita bukan hanya sekedar cintai aja. Bunda sayang kamu nak. Kenapa? Makanya Bunda marah-marah. Bunda sayang kamu nak. Makanya Bunda gini-gini. Enggak. Tapi kita secara verbal pun perlu kita ungkapkan. Makanya dari bayi kita udah ajarkan kepada anak setelah minum atau setelah berkegiatan dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nikmat yang sudah Allah berikan, kita bisa menikmati ini. Selesai makan, Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat yang sudah Allah berikan, nikmat lapar, makanan yang enak, rasanya luar biasa, masakan Bunda, ungkapkan secara verbal. Selain itu bukan dua, Bunda sayang kamu hanya sekedar dalam hati, tapi nggak dilafatkan, tapi yang lebih lengkapnya adalah secara bahasa tubuh pun kita perlu sampaikan itu. Perlu kita tampakkan kepada mereka. Peluk mereka. Cium ubun-ubunnya, usap kepalanya, cium pipi kanan dan kiri, peluk. Rasakan nadi jantung dalam tubuhnya, nafas mereka rasakan. Karena biasa yang sering kita rasakan peluk aja, peluk tak udah. Kondisi hati kita, aliran darah kita, jantung kita lagi capek. Jadi nggak dapat feel-nya. Tapi justru kita melepaskan rasa itu ke anak-anak kita. Alhamdulillah masih bisa meluk. Alhamdulillah tersampaikan rasa lelah ini, tersampaikan rasa sayang ini, perjuangan ini ke anak-anak kita. Jadi selain verbal, selain ungkapan cinta, tapi kita juga perlu sentuhan. Anak-anak juga perlu sentuhan. Ingat Allah Maha melihat dan mengawasi isi hati kita. Ada mungkin ungkapan saya sayang kok sama dia, saya sayang. Ada kurang ya kalau nggak diungkapkan dengan verbal. Bunda sayang kamu nak, Bunda cinta banget sama kamu. Kamu hebat banget. Itu akan kurang kalau cuma hanya sekedar cinta diucapkan dalam hati kita. Akan kurang lengkap. Jadi bukan berarti nggak ada, tapi kurang lengkap kalau tanpa adanya lafaz, kurang lengkap kalau tanpa adanya sentuhan, dan kurang lengkap lagi tanpa adanya bukti. Buktinya, maka dari itu Allah meminta kepada kita bahwa bukan hanya bukti, akan tetapi meminta kita untuk melafadzkannya secara verbal, karena ungkapan cinta sebagai sunnatullah yang harus kita lakukan. Ungkapan cinta sama seseorang yang kita sayangi, ungkapan cinta sama anak-anak kita, ungkapan cinta rasa syukur kita dianugerahkan, diamanahkan dengan sosok wajah anak-anak yang sangat luar biasa. Apapun kondisi anak, kita fokus sama yang sudah Allah berikan amanahkan. Bahwa mereka pemenang yang luar biasa. Mereka anak-anak yang juara. Mereka istimewa untuk kita. Jadi nggak ada namanya kata kecerdasan anak saya bodoh, anak saya nakal, anak saya gini, nggak ada. Penerimaan kita seperti apa dulu, perlakuan kita seperti apa dulu, ungkapan rasa cinta kita seperti apa dulu. Jadi kita harus perlu tampakkan ayah dan bunda di rumah, cinta oke, kurang lengkap kalau nggak ada pelukan, sentuhan, dan bukti. Gitu ya bun. Jadi selain ungkapan rasa syukur, di sini ungkapkan peluk anak-anak kita, ciumlah anak-anak kita, katakan, nak, Masya Allah, kamu anugerah paling berharga yang Allah berikan kepada mama, kepada papa, kepada bunda, kepada ayah. I love you ya nak. Masya Allah. Peluk, cium ubun-ubunnya, sayangi, rasakan jantungnya, rasakan nafasnya. Dalam banget kalau nggak kita ngerasanya itu sedih, lepas semua yang tadinya marah, pingin kesel atau gimana, capeknya hilang. Momen menyambut anak dengan keceriaan saat orang tua pulang dari bepergian itu adalah salah satu tanda cinta. Mungkin ada kasus ya, bukan kasus ya, temuan. Anak mengungkapkan, nanti kalau aku besar, aku nggak mau deh kayak bunda sama ayah. Aku nggak mau jadi kayak bunda sama ayah. Saya bertanya-tanya,
Kenapa kok nggak mau, Dek? Kenapa nggak mau, Kak? Bunda sama ayah nggak ada waktu untuk aku. Pulang kerja cuman bilang, capek. Udah, kamu di sana aja. Udah. Ayah capek. Justru yang perlu kita perlihatkan adalah wajah keceriaan kita. Jadi wajar anak-anak bisa mengatakan hal itu. Makanya sunnah Rasul ketika dia setelah bepergian pulang dengan kondisi ceria. Gendong anak-anak, anak mau main kuda-kudaan misal gitu. Anak mau main apa ya kita harus siap. Kita harus ceria. Jadi anak belajar dari diri kita sendiri. Ayah aku nggak ada waktu untuk aku setiap pulang kerja atau bunda aku cuman sedikit waktunya untuk aku. Anak akan merasa dalam hatinya berkata seperti itu. Nanti aku kalau besar aku nggak mau kayak gitu. Aku kalau besar nggak mau begitu. Aku maunya jadi yang simpel aja deh kalau kerja. Karena sampai sesibuk itu. Nauzubillah. Jadi ini yang tertanam dalam diri anak. Dan momen menyambut anak kita sebagai orang tua, momen menyambut anak, manfaatkan momen itu dengan baik, lepaskan momen itu dengan baik, sambut mereka, peluk mereka. Makanya kalau lagi anak-anak kita pulang, Bunda, Bunda pulang, ayah pulang. Dari jauh turun tangga, atau tahan lari-lari dari lantai 2 turun mau meluk ayahnya. Pasti ayahnya masih pakai baju kerja, gendong-gendong, dan lain sebagainya. Kenapa sesibuk apapun ayah, secapek-capek apapun ayah, hati anak terpenuhi. Apa yang dia ingin ketemu orang tuanya, ayahnya, bundanya, lepas. Alhamdulillah meskipun ayahku sibuk, ayahku masih mau nyambut aku, masih sayang sama aku. Meskipun aku sibuk, ayahku masih sayang sama bunda-bunda aku. Bunda aku masih peluk kita bareng-bareng, masih rangkul kita bareng-bareng. Yang dia ajarkan nantinya ketika dewasa, nanti kalau aku besar aku pengen kayak ayah yang selalu ceria. Nanti kalau aku besar aku pengen kayak ayah yang selalu sayang sama mama. Kepercayaan dirinya sangat luar biasa. Kita tanamkan dengan kita mencontohkan, kita membuat aturan di rumah, kita membuat pola yang baik, kita berkomunikasi yang baik kepada keluarga. Jadi ungkapan rasa syukur ini adalah salah satu nilai dasar kita dalam mendidik anak. Gitu ya ayah dan bunda semuanya. Karena momen berbuah manis bertemu anak, ini salah satu obat untuk kita. Kenapa? Yang tadinya sempat saya singgung ya kasus-kasus di awal, temuan-temuan di awal, anak yang kecanduan gadget, anak yang kecanduan game online, dan lain sebagainya, itu obatnya ya kita menjadi orang tua atau menjadi ayah yang memiliki alat permainan yang lengkap untuk anak-anak kita. Misal, mungkin tadi gadget sifatnya responsif. Kalau nggak anaknya manggil-manggil ditarik dulu, baru kita respon, karena yang menarik itu gadget yang cepat respon, tapi kitanya fast respon. Nah, gimana caranya game yang ada di gadget atau game yang anak ingin dari kita penuhi. Sering anak datang, papa gendong, papa naik di atas, papa main kuda-kudaan, ikutin aja. Mungkin akan capek, tapi akan terbentuk bonding, akan terbentuk nilai positif. Ayah aku pulang kerja masih sempat ngajakin aku main. Ayah aku sibuk beliin mainan, nyari duit untuk beliin mainan dan sebagainya, masih banyak waktu untuk main kuda-kudaan, ayun-ayunan, jukat-jungkit gitu ya. Kalau mau diputar mungkin ayah nggak jarang kalau kita ngeliat ayah suka bolak-balik anaknya dengan cara seperti ini. Nah itu ayah kalau mau diputar, ayah main perosotan, ayah main apa. Nah ini untuk para ayah dan bunda mungkin bisa latihan, anggap aja ini olahraga ya. Kita penuhi perasaan anak dengan cara oke, kita berikan contoh yang baik. Nah, ini adalah salah satu teladan Rasulullah SAW. Karena ketika Rasulullah pulang saat itu, putranya ingin minta gendong-gendongan sampai gendong keliling rumahnya. Sampai capek, sampai anaknya, udah ayah, udah. Baru ayahnya bisa istirahat. Luar biasa. Makanya ayah dan bunda hebat semuanya. Terima kasih. Semoga Allah mudahkan segala yang akan kita lakukan, segala yang akan kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita kelak. Dan ini perlu kita bangun mental juara pada anak, mental
istimewa pada anak, mental pemenang pada anak-anak kita. Tiada semangat untuk ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, atau kita mematokkan standar yang rendah bagi diri kita sendiri, sering-sering ini menjadi kendala kesuksesan diri. Makanya kita bersama-sama mengingatkan, kita terapkan 3 nilai dasar tadi. Dengan semangat yang baru, kita berikan standar komunikasi, kita berikan aturan yang baik, kita berikan bekal yang tepat untuk kesuksesan mereka. Kalau itu semua tidak ada, mungkin akan menjadi kendala kesuksesan akan dirinya. Selain itu, kita bermental juara tanpa perlu menjadi ambisius, bukanlah sesuatu yang bisa gampang dipetik. Ini adalah proses sosialisasi, ini adalah proses pembiasaan kita kepada keluarga dan yang perlu kita lakukan, terutama bila diterapkan sejak masa anak-anak. Semoga kita bisa menerapkan dengan 3 nilai dasar pendidikan dengan ketakwaan, berhati-hati, banyak kamera. Kita sedang disorot. Allah Maha melihat, Allah Maha tahu segala apa yang kita lakukan, isi hati yang saat ini yang kita rasakan. Dengan tutur kata yang baik, dengan jujur. Selain itu adalah rasa syukur kita yang sudah kita perlihatkan kepada anak-anak kita, kita tumbuhkan rasa syukur kita kepada anak-anak kita. Kita sampaikan, alhamdulillah ya, Allah memberikan umur yang panjang kepada kamu, nak. Allah memberikan umur yang panjang kepada bunda, kepada ayah. Allah memberikan kekuatan kepada bunda, kepada ayah, sampai kita bisa seperti ini. Bunda bersyukur banget. Kamu bisa menjadi anak yang baik, anak yang nurut, anak yang soleh. Terima kasih ya, nak. Ini anak akan belajar terus bersyukur. Terima kasih ya, nak. Sudah mau makannya habis. Allah memberikan nikmat, lapar. Kita bisa menikmati nasi yang sudah Allah berikan. Siapa yang bertugas membuat nasi, siapa yang bisa berbuat nasi, yang menanam padinya siapa. Nah, ini kita ucapkan rasa syukur. Pelajaran yang didapat adalah, oke, aku harus terus bersyukur. Karena nilainya plus banget untuk rasa syukur. Menang dengan kata juara ataupun menang, apapun perbuatan perilaku yang dia lakukan, karena Allah Maha melihat apa yang dilakukan ini yang terbaik, dia akan merasakan yang terbaik. Dia akan merasakan ini adalah tanggung jawab dirinya. Itulah mana kemenangan yang sesungguhnya. Jadi ini adalah bekal dasar untuk menumbuhkan rasa syukur yang sangat besar dan mampu mengakui bahwa dirinya adalah sangat berharga. Mereka adalah pemenang sebelum mengawali kehidupan di dunia ini. Mereka hadir karena kemenangan yang ia perolehnya. Mereka hadir bukan karena kegagalan. Kenapa ayahku yang mendidik aku seperti ini? Keluargaku yang mencontohkan aku seperti ini. Tapi ini adalah karena kesuksesan atas semua yang sudah kita bersama-sama contohkan kepada anak-anak kita dengan 3 nilai dasar ini. Mereka tidak senang direndahkan dan dipermalukan. Karena itu adalah sifat yang menempel kuat dalam diri para pemenang. Semoga 3 dasar ini selalu ditanamkan dalam diri kita sendiri dan dalam diri anak-anak kita untuk generasi penerusnya nantinya. Mungkin itu saja dari saya untuk ayah dan bunda semuanya. Kesempurnaan bukan untuk kita, tapi kesempurnaan didapatkan kita yang mau terus mengevaluasi diri. Ini saya ambil mengutip dari pesan dari Bunda Anis selaku Kepala Sekolah Islam Terpadu Al-Auzah. Terima kasih ayah dan bunda. Selanjutnya boleh kita buka sharing session, kita buka diskusi bersama apa yang bisa kita perbincangkan pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dila atas pemaparan materinya. Masya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Baik, sekarang ayah dan bunda silahkan jika ada pertanyaan. Sekarang saya buka sesi pertanyaan untuk 1 orang penanya. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, boleh. Ada ayah dan bunda yang ingin bertanya?
Baik, silahkan Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi ini dari ayahnya Kinan, 1 Kholid 1, buat penjelasan Budadila. Kebetulan waktu Kinan dulu TK juga sering ketemu sama Budadila. Ya, ya, ya. Ini Bun, mungkin ingin memperdalam saja penjelasan Budadila tadi. Kadang tuh mungkin kayak macam si Kinan gitu ya, atau pengalaman pribadi keluarga kami begitu. Kalau anaknya tuh kadang suka apa ya, suka ngetes. Jadi memang dia itu pengen tahu respon orang tuanya. Sebenarnya dia tahu sebenarnya ini tuh hal yang dilakukan ini salah, tapi dia ingin melakukan dulu gitu. Dia ingin ngetes respon orang tuanya. Jadi kayak sebuah repetisi berulang-ulang gitu. Kadang juga ya namanya waktu mungkin pas capeknya juga ada juga emosinya begitu. Mungkin dari Bunda Dila ada pandangan bagaimana untuk suaminya sopir di alam jamu. Mungkin itu dulu Bunda Dila. Ya, terima kasih Ayah Kinan. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi ya. Bunda Yanti, ini saya langsung jawab ya? Atau nanti ada kumpulkan pertanyaan dulu atau gimana? Iya, boleh Bunda Dila langsung dijawab saja. Oke, langsung dijawab. Saya jawab ya Ayah Kinan. Ya, Kinan adalah mungkin kita bisa lihat gambaran secara garis besar peniru. Udah tentunya. Dia ingin problem solving yang tepat, ingin membandingkan kalau dengan kondisi seperti ini, saya mengambil solusinya A, tapi saya pengen tahu respon ayah dan bunda apa. Apa yang bisa diberikan solusi? Contoh yang pendapat nih dari ayah dan bundanya seperti apa? Dan untuk anak pun dia sebenarnya sudah memiliki batasan tertentu. Dia memiliki ego tersendiri. Setiap manusia atau setiap anak wajar banget dia nggak nerima pendapat orang, wajar. Dia mengkritisi, itu hal yang wajar yang tertanam dalam diri setiap manusia, setiap anak. Tapi yang perlu kita pahamkan adalah kenapa ketika kita berikan, kita arahkan, anak langsung ngamuk atau nggak terima. Itu hal yang wajar. Yang perlu kita PR-nya adalah kenapa ya Bun malah ngamuk, terus malah responnya kayak nggak mau diarahin. Misal kalau kita secara awamnya bilang, nggak mau diarahin. Tapi ini menurut ayah begini. Kalau Kinan seperti apa? Kita buka dulu apa maksud dia. Kalau Kinan begini, kita pahamkan kalau dampak yang terjadi kalau dia memilih A, dampak yang terjadi kalau dia memilih B. Jadi intinya nggak ada namanya pendapat itu benar dan salah, menyalahkan mana yang benar mana yang salah, tapi dia harus secara logis, secara real, secara nyata dia melihat, oke, solusinya ya A. Misalkan kondisi saya, mungkin bisa kasih contoh ya Kinan ya, kondisinya yang biasa terjadi itu dalam aktivitas apa gitu. Ayah Kinan, biasanya kondisinya dalam aktivitas apa, dalam berkegiatan apa, anak biasanya ngamuk. Ya kan, Kinan suka melakukan sesuatu yang sangat penasaran, apapun dilakuin, jadi pengen respon dari kita ini gimana, mungkin gitu ya, Ayah. Nah, tapi biasanya ini dalam kondisi apa? Sebenarnya hal-hal yang sehari-hari sih, Bu. Misal kayak ya bertemu seseorang atau melihat sesuatu atau hal-hal yang baru atau ada situasi yang mungkin kami itu sudah memberikan pagar kalau nanti bertemu orang begini ya, kalau nanti itu begini ya gitu. Beberapa kali itu ada yang dilanggar begitu karena mungkin karena rasa penasarannya lebih tinggi begitu. Betul. Ya. Nah itu tadi yang sempat disinggung Bunda Dila itu mungkin
yang belum sempat kepikiran kami itu pendapat dari Kinan itu sendiri yang mungkin Iya, belum betul. ketahuan gitu. Iya, betul. Jadi pijakan itu harus kita berikan ayah dan bunda tuh sudah betul. Pijakan kita berikan ketika ada tamu, kita harus sopan misalnya, duduk yang tertib. Ini harus penguatan di awal. Kinan, nanti ayah ada tamu, bunda nanti ada tamu. Kinan, tolong ya duduk tertib, di sini mainnya. Bunda dan ayah mau bicara sama tamu. Kinan harus bantu ayah, kerjasama dan lain sebagainya. Kita berikan pembekalan ini. Itu salah satu komunikasi yang sangat baik. Lalu ketika ada tamu datang, ingin memperlihatkan dirinya mungkin ya. Oh, aku nyapa. Yang perlu kita lihat perilakunya adalah Kinan mau sapa boleh. Kita arahin dengan nyapa. Biasanya anak kontrol dirinya terhadap nyapanya yang tadinya udah sopan, dia lupa. Kesepakatan yang sudah kita berikan bareng-bareng, yang sudah kita buat, aturan yang sudah ditegakkan sama ayah ataupun bunda, dia lupa akan hal itu. Jadi yang perlu kita lakukan, jangan sampai intinya kita nyalahin anak, khawatir dia malu ya dengan tamu yang datang. Jadi ya nggak apa-apa. Kita arahkan salim, kita berikan tamunya untuk silakan duduk. Kita ajak Kinan juga nggak apa-apa. Kita libatkan silakan duduk. Untuk sambil kita rangkul. Silakan bantu minum ini, bantu apa. Dah Kinan di sini ya. Tolong kerjasamanya. Tadi kita udah janji Kinan di sini. Nanti ayah cuma sebentar. Kita pahamin lagi. Pasti dia akan berulah lagi. Tapi kita akan pahamin lagi. Dia akan berulah lagi, kita akan pahamin lagi. Ada anak yang kondisi dia dipahamkan, anak nangis, merasa itu dilarang, ada kondisi dia akan ngulangin lagi perlakuan itu. Tapi yang terpenting kita terus berikan penguatan itu bukan hanya dari kita, tapi diterima anak itu kita perlu kuatkan. Tadi kata ayah apa, kata bunda apa, dia perlu ucapkan lagi, berulang. Bukan diucapkan berulang dari diri kita. Misalkan nggak boleh lari-larian. Misalkan nggak harus patuh, nggak boleh berantakin mainan di depan tamu, misal gitu. Karena ada tamu malu. Nah, ini harus dikuatkan. Yang diucapkan bukan hanya di mulut, bukan dari diri kita aja, tapi anak pun perlu mengulang, mereview apa yang sudah disepakati. Itu nggak masalah. Kalau berontak nggak masalah. Berontak terus kita memberikan penegasan itu nggak masalah. Yang terpenting kita jangan goyah dari aturan yang udah kita lakukan tadi. Kalau kita goyah dia akan berulang lagi. Gak apa-apa ya, aku cuma speak aja. Sama bunda nggak kuat, gak apa-apa bunda aku bisa diakalin misal gitu. Nah ini harus kerjasama. Jadi dibantu bunda lagi untuk menguatkan dan ayah untuk penegasan bahwa enggak dan bolehnya. Nah ini bisa bekerja sama dalam komunikasi tadi. Intinya berkomunikasi, kita memberikan larangan, kita kasih penjelasan pemahaman. Kenapa nggak boleh? Kenapa harus menunggu? Alasan harus jelas, harus diterima. Jadi bukan hanya sekedar larangan, tapi anak pun harus paham. Kenapa nggak? Bukannya nggak boleh, tapi waktunya. Karena sedang ada kondisinya, pengalamannya yang dia lihat itu yang akan dia tiru. Nggak apa-apa sekarang nggak bisa nggak patuh, tapi nantinya akan direkam. Cara saat nantinya di usia dewasa atau usia sekolah tingkatan, dia akan merekam itu. Kata ayahku begini kalau ada tamu. Kata ibuku begini. Nah, dia akan belajar dari pola itu. Lagi-lagi pola emosional orang tua saat melarang pun dia akan belajar. Misalnya kita emosionalnya udah tinggi, nggak bisa didengerin, udah 3 kali, 4 kali dibilang masih belum ya ayah ya. Kita langsung tegas. Nah, di situ anak akan belajar emosional. Nah, ketegasan kita juga dilihat dari intonasi sama gerak-gerik kita, perlakuan kita. Supaya apa yang dia rekam, ini salah satu penegasan A, ya udah nggak boleh A. Jangan A ke B. Dan intonasi udah langsung, intonasi penguatan, keajekan kita bahwa itu nanti tunggu ayah. Kalau enggak, ngertiin ayah ya sebentar. Dengan pelukan dulu, kita ngertiin dia mau main. Kita ngertiin dia pengen kenalan. Nah, kita sama-sama saling mengerti perasaannya. Nah, itu hal utama yang perlu kita bangun juga untuk anak-anak. Mungkin begitu ayah Kinan. Terima kasih Bu Nadila. Sama-sama ayah. Oke, baik. Terima kasih Ayah Kinan atas pertanyaannya dan terima kasih juga Bunda Dila. Namun mohon maaf Ayah dan Bunda karena terkait waktu, jadi sesi pertanyaan di Zoom ini hanya 1.
Jika nanti Ayah dan Bunda ada pertanyaan lagi, bisa langsung saja menghubungi Bunda Dila selaku konselor SDIT Al-Auzah. Seperti itu. Seperti itu ya Bunda Dila. Terima kasih Bunda Ya. Yanti. Saya nggak sadar ternyata saya yang lama bicaranya ya. Iya Bunda, sudah mulai pukul 10 ya. Tidak apa-apa Iya. Bunda. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Bunda Dila atas waktunya, atas pemaparan materinya. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai orang tua, sebagai guru, kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih untuk Bunda Dila. Sama-sama Bunda Yanti. Terima kasih kembali untuk Ayah dan Bunda hebat. Bisa kita bersama-sama bersamai acara parenting ini ya. Semoga next ada tema lain. Oke, baik. Baik, terima kasih Ayah dan Bunda, Ustadz dan Bunda, Bunda Dila dan Bunda Anis yang sudah menyempatkan waktunya hari ini mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan tadi oleh Bunda Dila bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alamin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa bertemu kembali. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya selama meng-MC acara ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya dan Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Bunda Ayah dan Yanti, Bunda, iya, foto. boleh foto foto. bersama. Oke, baik. Ayah dan Bunda boleh foto bersama terlebih dahulu ya. Buka. Boleh dinyalakan kameranya. Ayah dan Bunda, silahkan. Oke, silahkan. Ayah dan Bunda boleh dinyalakan kameranya. Ini yang mana dulu? Ustadz Ishak sudah siap memfoto? Bagaimana, Ustadz Ishak? Ya, baik. Saya yang memfoto, boleh. 1, Oke, baik. 2, 3. Oke. Yang kedua. 1, 2, 3. Yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah Bunda Anis? Semuanya? Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Ayah dan Bunda atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah dan Bunda. Izin pamit. Izin pamit, Ayah dan Bunda. Sama Bu, izin pamit juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.